Pasca mudik dan libur lebaran tahun 2022, tren angka COVID-19 di Kota Sukabumi menunjukkan penurunan. Bahkan berdasarkan data yang disajikan Humas RSUD Kota Sukabumi, pasca liburan lebaran tidak didapati adanya pasien baru COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan daerah Jawa Barat bagian selatan tersebut. Terima kasih. Untuk pasien COVID, kita lihat trennya dari 2 bulan yang lalu kita merawat sejumlah 36 pasien. Kemudian bulan kemarin kita udah identifikasi sekitar 3 pasien. Nah, untuk bulan ini per hari ini negatif untuk pasien COVID tidak ada. Jadi trennya dari 3 bulan berturut-turut. Senada dengan Humas Rumah Sakit, Jubir Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Sukabumi membenarkan bahwasanya memang hingga saat ini penggerakan COVID-19 di Kota Sukabumi sudah melandai. Meskipun menurutnya belum ada pernyataan dari pemerintah terkait perubahan status dari pandemi menjadi endemi COVID-19. Namun demikian, dirinya tetap menekankan kepada seluruh warga Kota Sukabumi untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas. Meskipun kasus COVID-19 sudah melandai di Kota Sukabumi. Dari sebelum Lebaran sampai seminggu hampir seminggu setelah Lebaran, kita memantau kenaikan kasus COVID ya. Dari sebelum Lebaran kasusnya mulai memang menurun ya. Kasus itu hanya 1 dan 0. Setelah Lebaran ini memang malah tidak ada kasus baru ya, 0 kasus ya. Termasuk yang di rumah sakit yang dirawat pun 0. Jadi peningkat tingginya angka vaksinasi di beberapa daerah ya, tidak hanya di Sukabumi ya, Jakarta, Bogor, Bandung, ya, kota-kota besar, itu menyebabkan akan terjadinya penurunan kasus COVID. Karena semua orang sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID, sehingga dengan seperti itu membuat barier atau kalau kita bilang istilahnya adalah herd imunitas, kekebalan kelompok terhadap COVID ini. Ya, contohnya kalau kita misalnya ada 10 orang, kalau kebalnya itu ada 8 orang ya sudah tervaksinasi, maka yang 2 orang ini akan terlindungi oleh 8 orang ini, seperti itu. Dari Sukabumi, Sofyan Julfikar melaporkan untuk Dinamika. Maraknya informasi peningkatan temuan kasus hepatitis akut misterius pada anak di Indonesia tentunya menyebabkan sejumlah orang tua khawatir, termasuk juga di Kota Sukabumi. Tentunya banyak warga yang bertanya terkait penyebaran penyakit tersebut. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi menjelaskan bahwa kasus tersebut belum ditemukan di Kota Sukabumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengatakan penyakit tersebut merupakan penyakit menular yang bisa dicegah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun menurutnya memang penyakit tersebut memiliki resiko kematian yang sangat tinggi dan terbilang berlangsung lama dalam waktu yang singkat. Kasus hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya itu memang menyebabkan kematian sangat tinggi ya, sekitar 90% menyebabkan kematian. Nah, itu yang menyebabkan berbahayanya si hepatitis ini. Ya, kalau yang hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini emang tinggi ya, 90%. Hepatitis itu pencegahannya memang karena dia penularannya lewat oral fekal, istilahnya lewat mulut dan buang air besar ya, maka yang paling utama karena virus itu dia mati dengan pemanasan dan air sabun, sehingga pada saat sekarang alangkah baiknya setiap kita makan kita cuci tangan dengan sabun gitu, ya, dengan sabun, sama dengan seperti COVID begitu ya. Dan disarankan lagi kalau kita makan tidak lagi berbagi dengan yang lain ya. Kalau misalnya makan di luar ya idealnya kalau restoran mungkin sudah dibersihkan ya, tapi kalau makanan jajanan di pinggir jalan ya, untuk pengolahan ini sarannya kepada penyedia ya, tukang jualan untuk mencuci alat makannya dengan sabun terlebih dahulu. Dari Kota Sukabumi, Sofyan Julfikar melaporkan untuk Dinamika.